Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel CADCA M23. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat atau mendesain sebuah coffee table ya. Dari mulai membuat part per part, kemudian kita nanti akan menggabungkan part tersebut dengan assembly ya. Menggabungkan. Di sini saya menggunakan 1 mm. Kita mulai dari membuat part yang pertama. Kita pilih yang top plane di sini. Klik kanan, klik sketch. Kemudian kita pilih center rectangle. Ini kita buat part yang pertama, yaitu alas mejanya yang paling atas. Di sini saya memberikan ukuran yaitu panjangnya 500 mm, kemudian lebarnya 300 mm. Kemudian kita langsung saja feature extrude boss dengan ketebalannya yaitu saya memberikan 20 mm di sini. Klik OK. Nah, tampilannya kita rubah agar lebih menarik ya. Di sini appearance kita pilih yang organic, kemudian kita pilih yang wood. Nah, ini ada banyak pilihan. Misalkan di sini saya membuat tampilannya seperti laminate floor ya. Tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita save terlebih dahulu, Ctrl save. Ini save as ya. Part 1 yang di sini. Klik save saja. Nah, part 1 sudah selesai. Kemudian kita buat part lagi. Caranya Ctrl N, Ctrl New di keyboard, kemudian klik OK. Kita beralih ke part 2, sama mulai dari top plane, klik kanan, klik sketch. Nah, kemudian dari center rectangle juga di sini. Nah, untuk part 2 di sini ukurannya yaitu panjangnya 500 mm, kemudian lebarnya yaitu 50 mm, dan ketebalannya langsung yaitu 15 mm seperti ini. Klik OK. Tampilannya kita samakan seperti yang part 1, laminate floor. Kemudian kita Ctrl S, kita save. Nanti part 2 nya sini klik OK. Kita buat part lagi, Ctrl New, Ctrl N pada keyboard, klik OK. Dari top plane juga kita buat dari center rectangle dengan ukuran untuk part yang ketiga ini ukurannya yaitu 200, panjangnya, lebarnya yaitu 50 mm, dan ketebalannya kita buat yaitu 15 mm. Ini klik OK. Kemudian tampilannya samakan, laminate floor. Jangan lupa save, Ctrl S pada keyboard, and save. Kemudian kita buat part baru lagi dari top plane juga, klik kanan, klik sketch. Nah, ini mau part yang keempat ya. Kita dari center rectangle juga di sini. Kemudian ukurannya panjangnya itu 400, kemudian lebarnya kita buat 80 mm, dan ketebalannya yaitu 15 mm juga ya. Seperti part kedua dan ketiga. Oke, jangan lupa tampilannya kita samakan, limit floor 2, kemudian kita save part 4 nya. Nah, setelah itu kita buat part lagi, klik OK. Nah, di sini saya akan membuat part sampai part 7 ya. Jadi kita membuat part 7, ini part yang kelima. Part kelima juga bentuknya sama, dari top plane, klik kanan, klik sketch. Yaitu kita buat dari center rectangle. Nah, ini part per partnya nanti kita akan gabungkan dengan feature assembly ya. Kemudian part kelima yaitu panjangnya yaitu 250 meter. Untuk part 5 ini sebagai tiang-tiang atau dudukan foot atau dudukan kaki-kaki pada meja ya. Nah, kita buat per partnya saja ya, nanti akan assembly, caranya mudah. Kita buat part lebih dahulu dengan lebarnya panjang 250,
panjangnya yang untuk part 5 di sini yaitu 170 mm, kemudian lebarnya 80 mm, dan ketebalannya yaitu 15 mm juga, dan klik OK. Jangan lupa tampilannya kita rubah laminate floor agar sama seperti part-part sebelumnya. Save, Ctrl N pada keyboard, kita buat part baru, part ke-6 ya, dari top plan juga. Di sini sama center rectangle. Kita tarik dan panjangnya yaitu di sini 250 mm, part yang ke-6. Kemudian lebarnya di sini yaitu 60 mm dan ketebalannya extrude boss yaitu 15 mm ya. Dan klik OK. Kita rubah branch-nya laminate floor, Ctrl save. Nah, kemudian kita buat part yang terakhir ya. Ctrl N pada keyboard, part ke-7. Nah, part ke-7 itu bagian dudukan bagian bawah ya, alas bagian bawah. Sama dari top plan, klik kanan, klik sketch. Nah, kita dari center rectangle di sini. Nah, seperti ini dengan panjangnya yaitu part 7. Panjangnya itu 400 mm, kemudian lebarnya 200 mm dan ketebalannya yaitu 15 mm seperti ini. Nah, untuk bagian yang paling bawah, dudukan yang bawah, kita buat lubang-lubang ya, tampilannya lebih menarik, sebuah meja minimalis. Caranya kita kita pilih yang awalnya dari center rectangle, kita pilih yang corner rectangle. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian kita berikan ukurannya dengan lebarnya yaitu 30 mm di sini. Nah, jaraknya dari ini saya buat 20. Bawah juga samakan 20 mm. Kemudian jaraknya ke samping yaitu 35 mm. Nah, kemudian kita akan membuat bentuk corner rectangle ini ke kanan ya dengan fitur linear square pattern ya. Kemudian kita klik saja ini. Nah, jaraknya di sini kan saya buat 60 mm. Nah, kemudian ini ada 6. Nah, ada 6 bentuk corner rectangle ini seperti ini. Klik seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal ke feature, kita potong berikan lubang ya. Kita potong dan sudah extrude cut ke bawah dalam. Kita pilih yang true all saja langsung dan klik OK. Nah, seperti ini. Untuk kedua fitur yang sudah kita buat, kita rubah tampilannya menjadi laminate floor juga seperti ini. Jangan lupa part yang terakhir ke-7 kita save ya, Ctrl S, save seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal menggabungkan part-part tadi itu dengan assembly ya. Ctrl N, kita buat klik yang assembly dan klik OK. Nah, ini. Nah, part-part yang tadi kita buat itu part 1, part 2, part 3 sampai part 7. Kalau bagian part-part ini belum muncul, kita tinggal klik browse saja di sini. Nah, oke. Jadi part 1, part 2, part 3 kita blok, klik Ctrl pada keyboard ya. Sampai part 7. Nah, agar lebih mudah kita desain satu-satu ya. Dari part 1 ini, part 1 terlebih dahulu ya, bagian paling atas. Nah, sebelumnya kita beralih ke matte ya. Matte ini untuk kita definisikan ya. Untuk bagian paling atas ini kita matte hubungkan sebagai top plane. Ini atas sini dan klik OK. Maaf yang ini.
top plan, klik OK. Oh ya, maaf, ini masih fix ya. Kita buat float dulu. Klik kanan, kita float agar bisa digerakkan seperti ini, diputar-putar. Kemudian kita ke mat terlebih dahulu. Mat selectionnya bagian paling atas, kita definisikan sebagai top plan. Nah, seperti ini. Kita putar, Ctrl Z. Maaf, sebelumnya seperti ini ya. Nah, kita ke mat lagi tadi, bagian face paling atas, bagian paling atas kita spesifikasikan kepada top plan. Oke, kemudian bagian ini kita definisikan sebagai front plan. Oke, dan klik selection. Kemudian bagian yang samping ini kita definisikan, kita match dengan right plan. Nah, seperti ini, dan klik OK. Kurang lebih seperti ini. Ini bagian part 1 ya. Kemudian kita masukkan insert komponen untuk part kedua. Part kedua di sini tertarik. Nah, untuk part kedua ini, untuk kita klik saja biar cepat matnya, agar tidak klik mat di sini, yaitu kita face ini klik, kemudian kita pada keyboard klik Ctrl, kemudian pilih face yang ini, dan kita pilih yang coincident. Kita hubungkan matnya juga face ini, klik Ctrl dengan face yang ini, kita buat coincident ya. Begitu juga dengan ini, kita hubungkan dengan face yang paling samping, coincident. Nah, seperti ini. Kemudian kita mengcopy ya yang part kedua ini. Caranya ya klik Ctrl, pada part yang kedua kita tarik saja. Nah, seperti ini. Nah, maka part yang kedua kita sudah mengkopinya sebelah sini. Kita tinggal menghubungkan, klik Ctrl kedua face ini, kemudian coincident sama ini dengan ini coincident, dan face ini dengan face ini udah buat coincident. Nah, seperti ini. Part 2 untuk bagian atas sudah. Kemudian kita input, masukkan untuk part yang ketiga. Nah, seperti ini. Kita buat dua ya, klik Ctrl, tahan, kita copy partnya. Nah, sini ada dua bagian dari part ketiga. Untuk bagian yang pertama ini kita putar, kita dapat putar dengan mouse ya. Caranya klik kanan, kemudian kita tahan, kita putar-putar seperti ini. Dengan kita hubungkan dengan face ini, gabungkan, kita matchkan dengan coincident agar cepat. Face yang samping ini dengan face samping dulu, dengan face yang ini kita hubungkan, akan menyatu dengan face ini. Nah, ini cara mudah membuat assembly ya. Jadi metode ini misalkan bisa di lem, bisa di screw, itu saya mencontohkan bagaimana cara membuat part dan assembly-nya ya, dengan mudah. Jadi metodenya seperti ini. Nanti metodenya entah membuatnya entah ini dan di lem, lalu dihubungkan dengan mur, atau dikencangkan dengan mur, itu bisa. Di sini saya hanya memberikan tutorial ya. Kemudian kita kontrol dengan ini, klik coincident. Daftar untuk bagian yang paling samping dengan ini coincident, ini face ini dengan yang ini, kontrol coincident. Nah, ini bagian paling atas. Part 1, part 2, part 3 sudah terassembly ya, digabungkan. Kemudian kita masukkan insert komponen, yaitu part keempat, yaitu sini part 4. Nah, seperti ini part 4 yang tempatnya di sini nanti. Kemudian kita mengcopy dulu agar menjadi 2. Nah, ini seperti ini. Part 4 face yang ini dengan
kontrol dan face yang ini coincident. Kemudian face yang ini kita tempelkan dengan face yang paling atas dengan part 1 ya. Kita ulangi, face yang ini kita tempelkan dan klik kontrol dengan face part 1, klik OK. Ini dengan ini, klik OK. Coincident. Nah, sudah, tinggal yang samping juga kita buat sama. Putar lebih dahulu, klik kanan pada mouse ya, kita tahan, putar. Nah, face ini kita tempelkan dengan face ini, klik kontrol, coincident. Nah, kemudian face yang atas ini coincident dengan part 1. Nah, seperti ini. Ini kemudian klik bagian ini dan klik coincident. Nah, seperti ini. Part 4 sudah terbentuk seperti ini. Untuk bagian atas meja kita hapus lebih dulu ya part-partnya agar lebih ringan ya. SolidWorks-nya berjalan 4, 5, 6 dan 7 agar assembly saja di sini. Kemudian kita masukkan part kelima, yaitu insert komponen part 5 yang tadi seperti ini. Nah, kita copy juga, klik kontrol, kemudian klik bagian kiri. Nah, kita tarik. Nah, untuk part 5 ini, nah letaknya di sini nih. Nah, susun ya seperti ini ya. Untuk face yang ini kita hubungkan dengan face yang ini. Part ketiga ya. Seperti ini. Kemudian face yang bawah ini, maaf yang ini, face yang atas dari part 5 hubungan dengan face part 1 ini. Nah, seperti ini. Ini klik kontrol dengan part 4 coincident. Nah, beli ini. Kemudian ini juga di arah yang berlawanan yang di sini. Face yang ini kita klik kontrol, kemudian kita face yang face part ketiga. Nah, seperti ini. Kemudian ini klik kontrol pada keyboard, klik part ke-1 face yang bawah yang ini coincident, dan yang ini samping, jangan lupa dengan part ke-4 ini kontrol coincident. Nah, sudah part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 sudah. Sedangkan kita tinggal membuat masukkan input part ke-6. Nah, part 4 ini sebagai foot atau kaki meja ya dari ini. Nanti kita putar. Nah, kita copy kaki-kaki ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 ya. Ini copy ke kontrol, tahan ya, kita tarik-tarik, ada 8 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah. Nah, caranya mudah. Yang face yang ini kemudian kita tempelkan dengan face yang ini ke face yang ini ke antara atau face 3 atau 4, pilih salah satu, misalnya bisa pilih face yang ketiga. Kemudian face yang sampingnya ini part 6 ini dengan yang ini samping ini, klik coincident. Kemudian kita beri jarak. Nah, beri jarak yang ini face yang paling atas yang ini part 6, klik kontrol dengan face yang atasnya yaitu ya, part ketiga yang ini, kita beri jarak ini distance. Nah, jaraknya saya buat ini itu 30 mm. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat semacam siku sebagai dudukan atau samping ya, sebagai foot dari meja ini, kaki ini. Caranya face yang ini samping dikontrol dengan face ini coincident.
Nah, seperti ini. Kemudian face yang ini kita tempelkan dengan face yang ini, make coincident. Nah, ini kan bisa ada atas bawah ya. Ini klik kontrol dengan face yang ini. Nah, face ini kan sudah diberi jarak tadi ya 30. Nah, agar tingginya sama, maka face ini dikontrol, face ini kita buat coincident cepat. Nah, otomatis jaraknya sama, yang ini sama sini yaitu 30 mm. Nah, kita buat bentuk seperti ini juga di sudut-sudutnya ya. Nah, ini dengan ini face ini coincident, kemudian ini dan ini, dan face ini dengan face ini. Nah, ini. Oke, tinggal yang ini face ini dengan ini dengan ini face nya. Kemudian jangan lupa yang ini, yang atas, face yang atas ini, siku ini, klik kontrol coincident. Nah, kurang 2 lagi di sini untuk dudukan samping-samping atau pojok-pojok corner dari meja ini, kaki-kaki ini ya. Nah, seperti ini. Face ini dan face ini bisa. Kemudian ini dengan ini, jangan lupa ini dengan ketinggian yang ini agar jaraknya sama ya, 30 mm. Nah, sudah, tinggal ini dengan face ini dan ini dengan ini, klik coincident. Dan satu lagi ya, mudah sama seperti salah sebelumnya. Face ini kita tempelkan dengan ini, jarak ini dengan ini, ketinggiannya garis level ya. Kita ulang, klik kontrol dengan kedua face ini coincident. Nah, ini dengan face yang ini ya, coincident. Dan satu lagi ini dengan face yang ini. Nah, ulangi, Ctrl Z. Nah, seperti ini, face ini dengan yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini dengan ini, dan tingginya garis level dengan ini, klik coincident. Nah, kurang lebih kita sudah membuat corner-cornernya dari semacam siku kayu sebagai foot dari table atau kaki meja. Terakhir tinggal insert komponen untuk part 7. Nah, ini bagian ini untuk face yang ini, kita tambahkan dengan face yang ini, klik kontrol coincident. Nah, ini. Kemudian face yang paling bawah ini dengan face yang paling bawah ini di kaki juga kita buat make parallel. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian face yang ini samping kita tempelkan dengan ini, klik kontrol. Nah, seperti ini. Nah, otomatis ukurannya sudah dibuat pas sama saya. Dan tinggal berikan distance jarak dengan yang bawah ya. Distance-nya kita buat 30 mm. Nah, seperti ini. Nah, sekian bahasan saya bagaimana cara atau latihan cara membuat meja kopi atau coffee table minimalis dengan SolidWorks, dari membuat part dengan cara mudah, kemudian cara belajar assembly ya di SolidWorks. Nah, semoga bermanfaat dan membantu untuk belajar SolidWorks. Terima kasih. Apabila saya terbuat kesalahan dan menyampaikan materi ini, saya pribadi mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.